Hari ini adalah hari yang baru. Hari yang berbeda dengan yang telah lalu. Berbeda karena jalan yang aku lalui tidak pernah sama. Berbeda karena wajah yang aku temui tidak pernah sama. Berbeda karena saat makan siangku yang tertunda tidak pernah sama. Tapi satu hal yang membuat aku tetap setia. Tuhanku adalah Tuhan yang sama, yang tetap menyertaiku di tiap langkahku dan di tiap jalan yang aku lalui. Aku memang tidak pernah tahu kapan masa sukar ini akan berlalu. Aku hanya mencoba bertahan dan terus berjuang, bermodalkan asa dan penyertaan Tuhan yang mengiringi irama hidupku. Tidak terasa, pandemi ini sudah berlangsung hampir 6 bulan, dan tentunya pandemi ini memberikan dampak bagi banyak orang. Baik itu yang orang-orang yang bertahan, berjuang, yang kolaps, atau mungkin bahkan bersukacita atas situasi ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya baik, walaupun saya rasakan berat. Beratnya di mana ya? Itu orderan sepi seperti itu. Puji Tuhan, Pak, keadaan saya sekarang itu dalam keadaan yang baik. Terlebih saya masih dalam kondisi yang sehat. Dalam situasi sukar saat ini, tentu sebagai manusia ada rasa cemas. Kalau boleh tahu, apa yang Anda cemaskan saat ini? Sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang saat ini saya cemaskan adalah sebuah resiko besar untuk penularan dari virus COVID-19 ini. Ya, yang saya cemaskan memang banyak sebenarnya ya. Memang yang pertama itu orderan pasti sepi, kemudian takut tertular, pendapatan menurun, nggak pasti. Banyak sekali sih sebenarnya. Bagaimana besok itu saya juga nggak tahu. Apa yang terjadi besok, apa yang saya dapatkan besok juga saya nggak tahu. Hari ini dapat mungkin sekian, besok apakah dapat? Itu saya juga cemas seperti itu. Kira-kira bagaimana upaya Anda menjaga semangat dalam memberikan persembahan yang terbaik? Bersyukur, Pak. Karena apa? Karena selama ini saya merasakan kasih setia Tuhan. Walaupun saat pandemi seperti ini, walaupun orderan sepi, tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan, kecukupan. Walaupun saya tidak merasa kekurangan terlalu lah gitu, nggak terlalu berkurang. Nah, itulah dimana Tuhan menyatakan pada saya bahwa kasih-Nya begitu besar kepada saya. Untuk itulah saya tetap bersyukur. Itu yang saya lakukan. Salah satu upayanya adalah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih dalam kondisi sehat. Walaupun dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami sebagai tenaga kesehatan itu beresiko tinggi, kami tetap semangat. Terlebih dengan rasa syukur itu merupakan wujud nyata daripada iman kita. Dengan rasa syukur itu juga merupakan salah satu cara untuk membangun pribadi saya secara pribadi dengan Tuhan dalam menghadapi kondisi yang seperti ini.
Dan saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai dan menolong dalam setiap apa yang kita lakukan, dan selalu mencukupkan dalam kehidupan kita ketika kita bisa bersyukur. Tidak pernah aku lewatkan satu hari pun tanpa mengingat kasih Tuhan. Aku tahu berkat dari Tuhan akan selalu ada bagiku, serta sudah ditetapkannya dari semula. Maka sudah selayaknya aku berikan yang terbaik bagi Tuhanku. Ini adalah tentang aku dan Tuhan. Ini adalah wujud kesaksianku bahwa kasih pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupku dan masih berlangsung dengan indah sampai dengan saat ini. Aku memang tidak akan pernah tahu warna hari esok. Hartaku yang sejati adalah imanku. Iman yang tertuju pada Tuhan. Iman yang percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari masuk,
dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa membangun ibadah keluarga, walaupun sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Baiklah Bapak, Ibu, mari kita masuk di dalam ibadah, kita mempersiapkan diri, dan di dalam hati kita, marilah kita mengungkapkan hal yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyapa kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 3 dan 5. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita baca ayat 10 sampai 18. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongannya. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena sungguh kami merasakan kasih setia-Mu. Kami merasakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Bapa, pada malam hari ini bersama-sama kami akan membangun ibadah cawisan yang kedua untuk mengikuti perjamuan kudus
oikumene yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, menolong kami, di dalam kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tetapi Bapa, sungguh kami merasakan bahwa kami sering sekali melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Oleh karena itu, pada saat ini kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Bapak, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Sertai kami, bimbing kami, bukalah mata hati kami, dan biarlah kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, semuanya yang karena pertolongan Tuhan semata. Ibadah kami mulai awal hingga akhirnya nanti hanya kami lakukan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama marilah kita membuka Alkitab kita membaca dari Ulangan pasal 6 ayat yang 10 sampai 18 yang demikian bunyinya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan,
supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Berbahagialah setiap orang yang senang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, terlebih melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah sejarah sebagai peristiwa iman. Sejarah sebagai peristiwa iman. Bapak Ibu yang terkasih, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tetapi bukan berarti setiap peristiwa yang terjadi pada masa lalu adalah bisa masuk dalam kategori sejarah. Begitu pentingnya arti sejarah, maka ada seorang ahli sejarah yang mengatakan bahwa untuk merubuhkan atau meruntuhkan suatu bangsa itu tidak perlu memeranginya dengan secara fisik, tetapi dengan membuat bangsa itu lupa kepada sejarahnya, maka bangsa itu akan runtuh pada waktunya. Demikian pula ada ahli sejarah lain yang mengatakan bangsa yang melupakan sejarahnya, ia seperti manusia yang kehilangan memorinya, sehingga ia menjadi linglung, tidak tahu identitas dirinya, dan tidak tahu mau kemana dia. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah adalah guru kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang berat, situasi yang menyedihkan, mengalami hambatan di dalam hidupnya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam hidupnya, karena dia berpegang kepada sang pemilik hidupnya, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi ada kemungkinan bahwa terjadi yang kedua, yaitu orang yang sedang mengalami kesulitan yang berat yang dihadapinya, dia lambat laun akan mengalami keputusasaan, goyah, dan akhirnya rubuh. Bisa iman kepercayaannya jatuh, dan dia bisa berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi sebetulnya berbicara tentang ketika Nabi Musa berpidato kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ketika sebelum menyeberangi sungai Yordan. Di sana Musa bercerita kepada bangsa Israel. Di antaranya disampaikan bahwa terjadi peristiwa di Gunung Horeb, yaitu peristiwa yang dialami Musa dengan Tuhan Allah. Dari peristiwa di Gunung Horeb ini kita bisa belajar bahwa ternyata Allah yang tidak kelihatan, Allah yang Maha Dahsyat itu bisa dan mau dan berkenan berhubungan secara erat dengan manusia biasa, dalam hal ini Musa. Jadi
Bapak Ibu, sebetulnya kesempatan seperti itu ada di dalam setiap manusia. Setiap kita bisa menjalin relasi hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Musa juga menceritakan tentang bagaimana dia mengangkat hakim-hakim di dalam peristiwa, di dalam zamannya Musa. Dia perlu mengangkat orang yang memimpin 10 orang, mengangkat orang yang memimpin 50 orang, mengangkat orang yang memimpin 100 orang, dan juga akhirnya 1000 orang. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa di sebuah pelayanan perlu dibagi-bagi dengan baik dan perlu semuanya juga berperan. Kemudian sejarah berikutnya yang diceritakan oleh Musa, peristiwa 12 orang pengintai yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan, bagaimana keadaan yang sesungguhnya ada di sana. Dan dari 12 orang pengintai ini, ternyata 10 orang itu merekomendasi bahwa sebaiknya bangsa Israel tidak usah masuk ke tanah Kanaan. Karena orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang besar, tinggi, kuat. Bangsa Israel pasti habis kalau masuk ke sana. Tetapi 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, itu tetap merekomendasikan bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sendirilah yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan itu. Dari sini Bapak Ibu terlihat sekali bahwa ternyata pendapat dari orang banyak itu belum tentu benar. Dan pendapat dari orang sedikit, orang yang jumlahnya sedikit, juga belum tentu salah. Ini fakta terbukti 12 pengintai itu, yang 10 merekomendasikan untuk tidak masuk ke tanah Kanaan, tapi 2 orang tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, menyandarkan kehidupannya pada Tuhan, dan ternyata rekomendasi 2 orang inilah yang benar. Dan berikutnya Bapak Ibu, Musa juga bercerita tentang peristiwa di mana bangsa Israel mendapatkan hukuman. Jadi hanya 2 orang senior yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan juga Kaleb. Tetapi orang-orang yang dahulunya keluar dari tanah Mesir, yang senior, yang tua-tua itu tidak bisa masuk karena kesalahan-kesalahannya, karena dosa-dosanya, sehingga yang masuk adalah generasi berikutnya. Termasuk Musa pun tidak bisa masuk karena imbas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Tibalah saatnya pada perikop bacaan kita tadi di Ulangan pasal yang ke-6. Bapak Ibu, sebetulnya pasal ini ayat 1 sampai 25, tapi kita baca ayat yang 10 sampai dengan ayat yang 18. Ayat 10 sampai ayat yang 18. Di sana bercerita tentang adanya perintah, adanya janji-janji Tuhan, adanya peringatan dari Tuhan. Jadi inti dari ayat 1 sampai 9 itu adalah inilah perintah, yaitu ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang harus kamu lakukan, yang kami ajarkan atas perintah Tuhan Allahmu. Ini harus kamu lakukan di tempat di mana, di negeri yang akan kamu duduki.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ajarkanlah itu kepada anak cucumu pada waktu kamu di rumah, pada waktu kamu di perjalanan, pada waktu kamu berbaring, dan pada waktu kamu bangun. Itulah sebuah perintah. Dan kemudian ayat yang 10 sampai 11 adalah merupakan janji yang diberikan oleh Tuhan. Jikalau kamu sudah masuk ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kamu akan masuk ke sana, kamu akan menemui negeri yang baik, yang tidak kamu dirikan. Kamu akan menemui rumah yang ada berbagai barang yang baik, yang tidak kamu isi, dan kamu akan menemui sumur-sumur yang tidak kamu gali, dan kamu juga akan menemui kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Setelah kamu makan dan kenyang, ku peringatkan kepadamu, janganlah sampai kamu lupa kepada Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu, ketika perintah dijalankan, maka janji Tuhan, yaitu yang seperti disebutkan tadi, adalah itu sebuah berkat yang berlimpah. Ketika berkat berlimpah, maka Musa juga mengingatkan bahwa janganlah kamu lupa kepada Tuhanmu. Inilah anehnya kita manusia ini, di dalam situasi berat, di dalam situasi kekurangan, kita bersungut-sungut, tetapi di dalam menerima berkat yang berlimpah, kita juga dapat melupakan Tuhan. Karena berkat yang begitu limpah menjadi terlena. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sejarah. Sejarah, jika kita renungkan, jika kita pelajari, maka itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa membangun iman percaya kita. Di awal sudah saya sampaikan, saya katakan bahwa di dalam ketidakmampuan kita mengatasi masalah-masalah berat, beban berat yang menimpa kita, kadang kita menjadi ngelukru. Maka dengan belajar sejarah, kita bisa merenungkan dan bisa membangun kembali iman percaya kita supaya tetap kuat. Sejarah lama tentang bangsa Israel, dan kita saat ini juga bisa belajar tentang sejarah IKJW yang ada kaitannya langsung dengan kita. Bapak Ibu, peristiwa tahun 1942 sampai 1945, IKJW pernah mengalami masa suram. Saya mengistilahkan para pimpinan IKJW banyak yang ditahan, banyak yang meninggalkan jemaatnya karena adanya tekanan-tekanan yang berat, baik fisik maupun psikis. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus berkarya, maka para pimpinan pendahulu kita, yaitu pimpinan GKJW, dibuka hatinya dan menyadari kekeliruannya, sehingga pada bulan Desember tahun 1945, ketika mereka bebas, mereka bersatu kembali, menyadari kesalahannya dan mengadakan pertobatan massal yang diadakan di jemaat Kertorejo. Dan di sana diputuskan bahwa untuk tahun 1946 bulan
Agustus akan diadakan sidang Majelis Agung yang pertama, dan di sanalah muncul Cesanti Patunggilan Kang Nyawiji. Dari situ kita juga bisa belajar bahwa ketika orang-orang mendapatkan situasi, menghadapi situasi yang berat, maka bisa saja terjadi hal yang tidak kita inginkan, kepercayaan yang menjadi goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu depan kita melaksanakan perjamuan kudus. Setiap mau melakukan perjamuan kudus, kita tentu mempersiapkan seperti saat ini cawisan untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Maka baiklah, mari kita ingat firman Tuhan melalui Paulus yang disampaikan kepada orang-orang Korintus. Paulus waktu itu menegur pada orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, bahwa apa yang dilakukan dengan perjamuan kudus itu keliru. Paulus mengatakan, apa yang sudah aku terima dari Tuhan, apa yang aku sampaikan kepadamu, itu ajaran yang benar, yaitu setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. Jadi barang siapa dengan cara yang salah memakan, minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu barulah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat menguji diri, selamat memelihara iman, selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersinarlah. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas sapaan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua atas firman yang telah kami terima itu. Mampukan kami untuk belajar dari sejarah yang terkait dengan iman spiritual kami. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini, perkenankan kami juga berdoa, menyerahkan Ibu Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken, pengurus kelompok, dan semua warga GKJW Jemaat Mojokerto. Kami serahkan saudara-saudara kami ini, kiranya Engkau memberkati, menyertai pelayanan kami, sehingga kami bisa saling memberi
bisa saling mensupport di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamahnya, Tuhan memberi kesembuhan melalui perawatan yang diberikan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sepuh. Kiranya Tuhan juga sertai mereka. Tuhan memberi penghiburan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga sukacita selalu ada di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Apapun yang dilakukan, yang diusahakan, yang diputuskan melalui kebijaksanaan yang diberikan, kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga itu semua mampu meredam bahkan menghilangkan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini dan juga dari dunia. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini, biarlah ini bisa berguna bagi khususnya pelayanan yang ada di GKJ Jemaat Mojokerto. Bapa di surga, terima kasih. Inilah permohonan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan minggu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan